Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nindya Ozela Apsarini dengan NIM 102022500154 dari kelas SI 4910. Kemudian baik di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dua basis data, yaitu data control language. Oke, yang pertama, persiapan database dan data. Jadi yang pertama itu disuruh membuat database bernama db underscore campus underscore name, kemudian mahasiswa, mata kuliah, dan nilai. Oke, pada soal nomor satu, saya telah menjalankan database di The Beaver. Oke, kemudian sudah berhasil, sudah bisa dijalankan dan sudah mengeluarkan hasilnya. Kemudian di soal nomor 2 yaitu membuat dua user dari nama mahasiswa. Jadi membuat usernya itu dari terminal seperti ini. Kemudian yang pertama itu saya akan membuat rootnya terlebih dahulu, mysql u r o p, kemudian enter, ya, enter password. Oke. Kemudian yang kedua itu selanjutnya saya akan membuat oke, saya akan membuat usernya terlebih dahulu. Oke, baik. Oke, saya akan membuat usernya terlebih dahulu. Eh, create user Anindya. Di sini saya membuat usernya dengan nama depan saya, yaitu Anindya. Kutip apa ya, localhost, kemudian kutip by password 0511 tanda seru kutip titik koma. Oke, sudah berhasil. Kemudian di sini ini fungsinya sebagai pembuatan akun pengguna baru di dalam MySQL-nya. Kemudian saya akan membuat yang kedua dengan nama belakang saya. Oke, seperti cara yang pertama tadi, create user Apsarini, nama belakang saya, add localhost kutip identified by password 2007 kutip titik koma, password 2007 password. Oke, sudah berhasil. Jadi di sini bertujuan untuk sebagai apa ya? Dalam sini tuh bertujuan untuk sebagai cadangan biar kalau kayak salah satunya itu kayak kena hack, itu ya data yang ini itu tetap aman gitu. Menurut pengetahuan saya. Kemudian selanjutnya kita ketik lagi apa ya, select user host from my
SQL nih SQL titik user, kemudian where user in di sini kita akan mengetes, memverifikasi apakah ininya udah kebuat atau belum. Anindya kutip terus koma kutip Apsarini koma tutup kurung terus titik koma. Oke, sini sudah berhasil dibuat. Oke, selanjutnya di soal nomor selanjutnya di nomor 2 itu sudah selesai dibuat. Kemudian di soal nomor 3 itu ada privilege level table, yaitu memberikan hak akses berbeda untuk masing-masing user pada tabel mahasiswa. Kemudian dibuktikan dengan query pengujian. Oke, jadi di sini akan saya buat query pengujiannya. Oke. Yang pertama itu kita akan ngetik use pdb underscore kampus underscore nim saya 1022 500154, kemudian titik koma db underscore kampus db underscore kampus 1022 500154. Ini kita masuk ke dalam database yang sudah kita buat ya. Oke, database change. Terus kemudian kita coba untuk sini. Oke. Di sini kita menggunakan perintah grant yang berfungsi sebagai hak akses ke user. Oke, grant insert on db underscore kampus underscore nim 1022 titik mahasiswa tuh Anindya kutip lagi localhost kutip titik koma. Jadi di sini kayak hak insert khusus di tabel mahasiswa. Soalnya di sini ada 10.22.500154 titik mahasiswa, ini khusus di tabel mahasiswa. Dia cuma bisa nambahin data tapi nggak bisa bisa dilihat, tapi nggak bisa dilihat mengubah atau hapus datanya. Ini kita enter, wow error. Sepertinya ada yang salah. Oke, kita ulang. Grant insert on typo db underscore kampus underscore 10.22.500154 titik mahasiswa tuh Anindya at localhost kutip titik koma kok itu. Oke, udah berhasil. Soalnya tadi untuk aku ada saya ada typo sendiri sedikit. Jadi perintah grant itu untuk
kan fungsinya untuk memberikan hak akses dari luar, dari hak akses ke usernya. Kemudian kita coba yang kedua, yang abstrak yang tadi, grand eh, jadi kalau grand select tuh dia bisa ini kita grand select. Jadi dia tuh bisa ngelihat apa sih namanya? Semua datanya yang di table mahasiswa. On DB underscore kampus underscore 10.2025.00154 titik mahasiswa tuh Sarini koma koma kutip localhost kutip lagi, ini kita enter. Oke. Kemudian selanjutnya kita coba ke flash flash privilege titik koma flash privilege. Jadi ini fungsinya itu buat reroute table sebagai hak akses ke memori MySQL-nya, supaya perubahan yang baru tuh bisa kita buat langsung dan berlaku sekarang tanpa perlu kita restart servernya lagi. Oke, berhasil. Kemudian kita akan pindah ke terminal selanjutnya. Nah, di sini kita di sini kita akan apa ya? Oke, di sini kita akan ketik seperti tadi MySQL yang tadi root ke, soalnya sekarang kita akan mencoba di Anindya. Oke. Oke, yang ini ya. Anindya. Kita coba enter password. Oke, berhasil. Kemudian kita akan use db underscore kampus underscore name 10.22.5.00154 koma database change. Kemudian kita akan insert into mahasiswa values 10 kutip ini aja 10.20.22.5.00154 ini saya akan mencoba insert into sebagai Anindya.
di sini sebagai Anindya terus berhasil. Di sini saya use db underscore kampus underscore name. Kemudian di sini insert into mahasiswa Felix. Kita coba ngetes dengan nama siapa ya? Fajar Nugroho. Oke, kutip koma dengan jurusan sistem informasi 2025 dengan IPK 3,00. Oke, kita coba. Kok error ya? Match call Filicon at Pro. Oke. Oh, salah nih. Oke, sebenarnya saya salah nih. Soalnya situ saya masukkan nim saya sendiri. Mahasiswa Felix 10/20/25. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. 00159 koma Fajar Nugroho. Sistem informasi 2025 tahun 2025 IPK 3,00 kemudian titik koma. Bisa nggak ya? Oke. Kemudian kita coba ini. Dan sekarang saya akan mencoba di select bintang from. Di sini sebagai saya mencoba sebagai insert sebagai Anindya, soalnya apakah berhasil sesuai karena Anindya mempunyai hak akses untuk insert. Coba di sini kita akan select from mahasiswa. Oke, di sini dia error karena dia muncul di sini dia muncul error karena Anindya itu nggak punya hak untuk select bukti privilege-nya. Enggak, ding. Insert into mahasiswa Felix. 500-159. Nah, coba kita ulang ya. Oke. My SQL kok di MySQL.
Oke, Apsarini. Ke sini saya akan pindah ke terminal Apsarini. Untuk mengetes yang keduanya lagi, Apsarini apakah bisa atau enggak. Mana ya? Ini. Apsarini. Enter password. Oke, berhasil. Sini saya akan mencoba use db underscore campus underscore 10.22.5 00154, kemudian select from mahasiswa. Sini saya coba untuk login memakai Apsarini ya. From mahasiswa, enter. Oke, berhasil. Dan sekarang coba kita insert into mahasiswa values dengan NIM 10.22.500 berapa ya? 160. Kita coba dengan nama Gilang Ramadan. Dengan jurusan sistem informasi kemudian tahun 2025 dengan NIM 2,90. Kita coba enter. Oke. Aksesnya ditolak, error karena Apsarini cuman punya dikasih select bukan insert. Oke, seperti itu. Kemudian di task keempat yaitu privilege level column. Privilege level column. Oke. Oke, baik, ini di terminal root-nya lagi. Sekarang kita akan revoke select on db, memasukkan lagi dengan database yang tadi. Waduh, underscore campus underscore 10.22.500.154 titik mahasiswa from sini saya akan di tas 4 itu tambah hak akses kolom spesifik tas 4 maaf, tambah hak akses kolom spesifik untuk user kedua. Oke, pada tabel mahasiswa. Sini saya akan mencabut dulu selectnya di root. Saya revoke select on db underscore campus name mahasiswa from Apsarini. Kutip lagi local host
kutip titik koma. Sini saya akan cabut dulu. Oke, berhasil. Kemudian selanjutnya saya akan ketik grant, kasih select, tapi khusus untuk kolom NIM, nama, jurusan, kemudian on db underscore kampus underscore 10 dengan database yang tadi 222500154 titik mahasiswa to Apsarini kutip lagi localhost, kemudian kutip titik koma. Ini namanya column level privilege, itu tingkat keamanan yang lebih apa ya, yang lebih spesifik di dunia nyata gitu. Ini kita enter, oke, berhasil. Kemudian kita flash privilege, oke, seperti ini ada tipe flash privilege. Oke, berhasil. Supaya itu perubahannya kayak langsung berlaku gitu. Kemudian saya akan pindah ke terminal Apsarini. Saya akan mengetik select NIM, nama, jurusan, from mahasiswa, titik koma. Coba kita mengakses kolom yang diizinkan ya. Oke, berhasil. Kemudian datanya ini muncul, kemudian kita select IPK from mahasiswa, klik koma lagi, apakah diterima atau enggak. Oke, ditolak. Ini berarti karena kolom IPK itu enggak ada di daftar kolom yang kita izinkan, seperti itu. Kemudian kita coba lagi untuk select from mahasiswa.com. Oke, yang ini juga ditolak di MySQL karena nggak diizinin aksesnya ke semua kolom. Oke, kemudian yang task 5, revoke audit. Yang terakhir yaitu saya akan cabut semua hak akses dari kedua user. Terus audit hasilnya. Ini kita ke bagian root. Kita akan ketik revoke, insert on db underscore kampus underscore nim saya yang tadi sebelum ini database yang tadi, kemudian titik mahasiswa
mahasiswa from Anindya. Kemudian oke, maaf tadi di sini ya, maaf laptop saya lowbat, mati. Kemudian saya akan melanjutkan di bagian rework insert, bagian soal nomor 5 yang terakhir, yaitu rework atau audit. Oke, baik. Di sini saya akan rework insert on DB kampus underscore. Sini saya akan mencabut hak insertnya. Underscore name saya mahasiswa from Anindya, kemudian at local host kutip titik koma. Saya akan cabut hak insert dari Anindya pada tabel mahasiswa. Oke, berhasil. Kemudian saya akan revoke select name, nama, jurusan, kemudian on db underscore. Di sini juga saya akan cabut select kolom dari Apsar ini, kampus 10.22.5.00154 titik mahasiswa from Apsarini at localhost kutip titik koma. Oke, dengan waktu Grand tadi dengan menyebutkan nama kolom yang sama. Kemudian kita flash privilege. Oke, berhasil. Kemudian sekarang saya akan mengaudit memakai show grants for Anindya at local host kutip titik koma. Kita coba. Oke, sudah berhasil. Perintah ini fungsinya untuk melihat daftar privilege yang dimiliki user pada saat ini. Hasilnya cuma tersisa grand usage yang berarti Anindya itu masih bisa login, tapi nggak bisa melakukan operasi apapun lagi. Usage itu privilege yang paling minimal yang selalu ada. Oke, baik. Lagi di show grants for kita ini lanjut lagi di yang sama yang seperti tadi, usage besar ini at localhost show grants for besar ini localhost titik koma. Sama seperti Anindya yang tadi, itu semua privilege sudah berhasil dicabut dari kedua user. Kemudian kita pindah ke terminal Anindya. Kita ketik insert into mahasiswa values
10.22.500.161 dengan nama Hana Hana Pertiwi. Sistem informasi 2025 dengan IPK 2,80. Ini kenapa ya? Oke, itu sepertinya error. Kita membuka di terminal Apsar ini. Select name. Kita mencoba di terminal Apsar ini, select name. Kita akan mencoba select di terminal Apsar ini, terus kemudian nama, jurusan, from, mahasiswa. Oke, ini ditolak karena kedua user sekarang itu udah nggak punya privilege apapun lagi. Oke, jadi itu adalah implementasi dari data control language. Kita udah bikin dua user kasih privilege berbeda dengan yang berbeda di level tabel, kemudian batasi akses di level kolom, terus cabut semua privilege dan verifikasi hasilnya. Sekian dari saya. Apabila ada salah dalam pengerjaan ini, mohon dimaafkan. Dan maaf tadi ada sedikit trouble karena laptopnya sempat mati karena lowbat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.